Mari kita lanjutkan melacak lokasi sesungguhnya Tegal Kurusetra, tempat berlangsung perang Bharatayuddha. Wih, bangun! Bersama Budi SPR membaca sejarah riwayat legenda mitos 5 warna. Sudah kita ketahui dugaan pasti lokasi dari panah Sri Kandi dalam video sebelum ini. Dugaan pasti lokasi antara garis balik matahari. Mari kita lanjutkan membaca lagi. Setelah Bhisma menghadang panah-panah Sri Kandi dan Arjuna, ketika beliau rebah, matahari sedang berjalan ke selatan. Tak lama antaranya terdengarlah suara dewa. Hai putra Dewi Gangga, mengapa kamu memberikan hidupmu matahari sedang berjalan ke selatan? Sang Bhisma menjawab, hamba belum mati. Pikiran hamba masih hidup. Selama matahari masih di selatan, hamba tak akan meninggalkan dunia ini. Hamba pulang ke tempat yang abadi jika matahari berada di utara. Ketika melihat Resi Bhisma mendapat luka berat sehingga merebahkan diri, Pandawa dan Kurawa seketika itu juga menghentikan peperangan. Mereka berlari-lari mendapatkan sang resi untuk memberi hormat, kecuali Bima. Ia berdiri tegak di dekatnya dengan memegang gada. Melihat tingkah laku Bima, Bathara Krishna lalu bersabda, adikku Bima, kamu harus menyembah sang resi sebagai penghormatan terakhir. Bima menjawab, apakah sebabnya kakakku menyuruh aku menghormati dan menyembah sang Bhisma? Bathara Krishna menjawab, sebabnya ialah karena beliau leluhurmu, jadi wajib kamu sembah sebagai penghormatan terakhir. Dan wajib kamu minta maaf kepadanya. Walaupun beliau tadinya musuhmu, tapi sekarang sudah bukan musuh lagi karena sudah tidak bergaya. Sudah waktunya pulang ke zaman yang abadi. Bima menjawab, apa yang kakak katakan semua benar. Tapi kebenaran itu hanya bagi kakak atau bagi orang lain yang tekadnya selaras dengan kakak. Tapi bagi diriku tak demikian halnya. Aku tak mau menyembah atau menghormat musuh. Betul sang Bhisma leluhurku, tapi beliau membela musuhku yang selalu berusaha membinasakan aku dan saudara-saudaraku semua. Tak ada orang baik-baik yang bersekutu dengan penjahat. Menyembah beliau waktu ini sebenarnya tak pada tempatnya. Karena beliau telah pulang ke zaman yang abadi. Bathara Krishna, iya Bima, coba terangkan maksudmu. Bima, ya kakakku, walaupun Bhisma orang yang wajib aku sembah, tapi bagi diriku tak demikian caranya menyembah.
ketahuilah bahwa jika kakekku Sang Bhisma itu sebenarnya telah meninggalkan jasmaninya, meskipun beliau masih bicara, itu semua perbuatan panca inderanya. Bagiku, menyembah orang yang telah ditinggalkan jiwanya hanya dengan mengheningkan cipta, memohon kepada dewa supaya beliau mendapat kemuliaan akhirat. Itulah sebabnya aku tak mau menyembah beliau. Aku takkan menyembah sesuatu yang tak semestinya disembah. Mendengar perkataan Bima, Bathara Krishna tak dapat membantah, hanya mengangguk-anggukkan kepala, tanda membenarkan. Resi Bhisma pun mendengar juga dan membenarkan segala perkataan Bima. Beliau lalu bersabda, "Ya cucuku Bima, saya amat girang mendengarkan segala perkataanmu itu yang membuktikan kebijaksanaanmu." Demikianlah ringkasan cerita itu. Tergambarkan dalam pernyataan Bima. Begitu jelas bahwa pada diri Sang Resi Bhisma terkandung pesan-pesan yang mendasar, teristimewa dalam kaitan dengan keberadaan dirinya yang belum mati sepanjang matahari masih bergerak ke selatan. Resi Bhisma mengemban pesan, filosofi, serta yang berkaitan dengan peristiwa latar belakang. Peristiwa latar belakang tersebut spesifiknya mengenai tempat, yaitu tempat berlangsung perang Bharatayuddha yang ternyata di selatan, sangat jauh dari India karena terjadinya di Indonesia. Salam bahagia.